يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmus shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan kali ini sahabat ya, saya akan mereaksi statement dari Bapak Kiai, yang mana Bapak Kiai ini cukup terkenal sahabat ya, yaitu Kiai Marzuki Mustamar. Yang mana Bapak Marzuki Mustamar ini berpidato di depan Banser bergejolak seperti berapi-api sahabat ya, yang beliau ini mengutarakan jangan tinggalkan NU katanya. Jika kita meninggalkan NU maka kita akan kehilangan Imam Syafi'i dan kita juga akan kehilangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah sahabat ya, betul-betul bersemangat sekali Bapak Marzuki Mustamar ini. Begitu berapi-apinya menyuarakan tentang Nahdlatul Ulama ini. Dan seolah-olah Nahdlatul Ulama ini adalah suatu agama. Padahal sahabat ya, Nahdlatul Ulama ini hanyalah wadah atau ormas tempat menyuarakan Islam atau tempat untuk kita belajar Islam. Namun sahabat ya, di dalam ceramah Bapak Kiai Mustamar ini ada sesuatu yang membuat saya agak kurang sependapat dengan beliau ini. Yang mana beliau ini berkata sesuatu yang khurafat kalau menurut saya. Beliau ini mengatakan jika kita mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih ironisnya lagi sahabatnya, jangankan mengikuti tarekatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, melewati madrasahnya saja itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diringankan azab kuburnya. Nauzubillah sahabat ya. Secara tidak langsung beliau ini mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas-jelas kita di dalam kubur belum pasti apakah kita akan selamat ataukah sebaliknya mendapatkan azab. Coba kita langsung simak saja videonya sahabat ya. Kalau sampai keluar dari NU, Anda kehilangan Imam Syafi'i. Di NU ada Imam Syafi'i. Keluar dari NU, Anda kehilangan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang mana, jangankan berbaiat thariqahnya, jangankan sampai menjadi pengikutnya, sekedar lewat saja di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Azab kita diringankan Allah Subhanahu wa taala. Dalam manakibnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh, "Ma marra ahadun amama madrasati illa khaffafallahu anhul azab yaumal qiyamah illa khaffafallahu anhul azab yaumal qiyamah." Mohon bedek ring lebet tok ni, lebet tok benih masuk lebet. Kalau ada orang hanya lewat saja di depan pondok saya, di depan madrasah saya, di depan thariqah saya, nggak masuk, benih norok benih masuk, lebet tok, Allah pasti meringankan azabnya di hari kiamat. Setelah kita mendengarkan ceramah dari Bapak Kiai Marzuki Mustamar tadi sahabat ya, yang beliau mengatakan jangan pernah tinggalkan Nahdlatul Ulama karena kita bisa kehilangan Imam Syafi'i dan kita juga bisa kehilangan Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Tapi sahabat ya, setelah kita tinjau apakah benar perkataan dari Bapak Kiai Marzuki Mustamar ini betul-betul mengikuti mazhab Syafi'i dan betul-betul mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan tentang masalah Syekh Abdul Qadir Jailani ini sahabat ya, yang saya ketahui adalah beliau ini bermazhab kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dan apakah mungkin Bapak Kiai Mustamar ini mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri itu bermazhabnya Imam Ahmad bin Hambal.
Syekh Abdul Qadir Jilani itu di atas madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau madhabnya Hambali, Hambaliyul madhab. Dalam masalah akidah, beliau ditanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Beliau ditanya, "Fama aqidatuka ya Syekh?" Apa akidahmu hai Syekh? Faqala, maka beliau menjawab, "Aqidati aqidatus sahabah." Akidahku, aku ikut para sahabat. Kalau gitu antum ikut si para sahabat, jangan hanya sebatas Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan terkait masalah mazhab Imam Syafi'i ini sahabatnya, yang tentunya orang Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i katanya. Namun setelah saya melihat dari tata cara beribadah yang katanya bermazhab Imam Syafi'i ini, banyak sekali orang yang mengatakan bermazhab Imam Syafi'i, namun mereka malah menyelisihi mazhab Syafi'i tersebut. Contohnya sahabat ya, yaitu cadar. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah mewajibkan bercadar. Dan sedangkan di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, kebanyakan mereka tidak memakai cadar. Lebih ironisnya lagi, mereka tidak memakai jilbab sama sekali. Lalu yang kedua sahabatnya, tentang musik. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan musik tersebut haram. Tapi di Indonesia yang mengaku mazhab Syafi'i malah mereka membolehkan musik. Bahkan mereka meninggalkan mazhab Imam Syafi'i ini yang mengatakan musik adalah haram. Dan belum kita tinjau sahabatnya dari ibadah-ibadah lainnya yang tentu banyak sekali perbedaan antara tata cara di Indonesia ini beribadah dengan mazhab Imam Syafi'i tersebut. Untuk mazhab 4, yang 4 aja payahnya tuh kan. Yang payahnya tuh kan karena apa? Karena para pengikut belakangan ini menyuruh taklid. Imam-imamnya semua melarang taklid. Jelas? Kalau imam-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahumullah melarang para pengikutnya untuk taklid. Tapi kita hari ini mewajibkan taklid. Kalau dalam mazhab Ahlussunnah di Indonesia ini mesti mazhabnya Syafi'i. Kadang bukan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Pak Syafi'i kadang. Sehingga kalau keluar berarti keluar dari mazhab Ahlussunnah. Padahal Imam Syafi'i sendiri seperti yang disebutkan oleh muridnya yang meringkas ilmunya Al-Muzani, dia katakan dalam kitab Al-Um atau dalam Mukhtasar Al-Muzani disebutkan bahwa saya beritahukan bahwa Asy-Syafi'i sangat melarang siapapun yang menisbatkan diri kepadanya untuk taklid kepadanya. Maka siapapun yang mengatakan mesti bermazhab Syafi'i dalam segala hal, salah atau benar, maka berarti dia bukan pengikut Imam Asy-Syafi'i yang hakiki. Karena Imam Syafi'i melarang kita taklid buta kepadanya. Artinya apa? Boleh tak kita mengikut dalil keluar dari mazhab Syafi'i? Kalau menurut Imam Syafi'i bukan boleh, wajib hukumnya meninggalkan pendapat beliau yang bertentangan dengan dalil. Jelas? Jadi tidak usah takut-takut lah. Nah, tapi apakah semua bisa jadi mujtahid? Tidaklah, saya pun tidak ngaku saya mujtahid. Saya hanya sekadar mengikuti dalil. Mengikuti dalil. Apakah wajib mempertahankan taklid? Taklid boleh, tapi tak wajib. Jelaslah? Taklid tak boleh. Taklid boleh bagi yang tak belajar. Awak dah belajar ni, alhamdulillah, dah lama tuan belajar kan? Dah lama? Hah? Atau mau jadi orang taklid saja, orang awam selamanya, tidak mau belajar? Kalau dah belajar berarti kita tinggal mengikuti dalil. Mengikuti dalil. Dan mengikuti dalil itu sama dengan mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Mengikuti dalil itu sama dengan mengikuti Imam Malik. Mengikuti dalil itu sama dengan mengikuti Imam Abu Hanifah. Karena semua imam itu mewajibkan kita mengikuti dalil dan melarang kita taklid buta kepada mereka. Allahul musta'an. Yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Kacau umat dia kalau seandainya beda-beda mazhab. Sejak dulu orang tidak ada kacau gara-gara itu, alhamdulillah. Sampai sekarang kita tidak kacau juga kan? Kan tidak kacau kita karena kita jadikan mazhab kita Imam mazhab kita Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazhab kita Muhammadiyah ya kan? Nah, mazhabnya adalah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman saya menisbatkan diri pada Imam Syafi'i, boleh saja, tak ada yang melarang. Kalau saya nak nisbatkan diri saya kepada Imam Hambali, silakan. Tapi buktikan
bahwa Anda sebagai pengikut Imam Syafi'i yang setia, yaitu meninggalkan pendapatnya dengan berani kalau jelas-jelas bertentangan dengan dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sangat sepakat sahabatnya apabila mayoritas orang Islam di Indonesia ini betul-betul mengikuti mazhab Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i mengharamkan musik, mengharamkan tahlilan, mengharamkan maulidan, dan mewajibkan cadar. Tentunya itu saya sangat mendukung sahabatnya, tapi kenyataannya sahabatnya mereka malah bertolak belakang dengan mazhab Syafi'i ini. Sebagai penutup sahabatnya, jadilah umat Islam yang cerdas dan mengikuti pemahaman Islam yang benar, yaitu kita boleh bermazhab tapi jangan fanatik buta sahabatnya, karena suri tauladan yang patut kita contoh adalah satu-satunya Rasulullah SAW. Dan kalau saya pribadi sahabatnya berpendapat para imam 4 mazhab itu hanyalah wadah untuk kita belajar tentang beragama Islam yang benar dan benar-benar mengikuti pemahaman para salafus soleh terdahulu. Semoga video saya ini bermanfaat sahabatnya, dan semoga menambah wawasan ilmu untuk kita agar kita tidak fanatik dan terlalu membesar-besarkan ormas, padahal ormas tersebut menyelisihi mazhab yang mereka ikuti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.